Ketika koinnya dibelah, bulatnya hilang, kan mana zaid. Koinnya tetap ada. Ketika ini dibelah dua, tak, potong kan ya, potong, tak. Koinnya ada nggak? Ada. Sifat bulatnya ada nggak? Nggak ada. Tuh, bulatnya nggak ada, koinnya mah ada, weh. Paham nggak? Tuh, karena bulat makna zaid. Beda dengan wujud. Wujud itu sifat nafsiyah, sifat bangsa diri. Kenapa disebut sifat bangsa diri? Karena wujud tidak bisa terlepas dari koin. Ketika koinnya ada, wujudnya ada. Tapi sifat wujud bisa terlepas nggak dari wujud ketika koinnya ada? Nggak bisa. Aya teh sifat bangsa diri. Aya teh wujud teh. Aya teh sifat dinu aya. Salah ginu ayana aya. Lamun anu ayana teh aya. Ayana aya teh. Lamun anu ayana aya. Ayana ge aya tuh. Terus nempel. Teu bisa. Aya-ayanya. Teu bisa. Aya teh teu aya dinu aya. Ketika nu ayana aya. Bisa moal. Moal bari jeung buleut tadi. Buleut teh bisa teu aya tinu aya. Anu ayana mah anggar aya tuh kan? Nya. Kayaknya dibelah tuh. Yajibu fi haqqi ta'ala al-wujud, wajib dina hak Allah Ta'ala al-wujud. Sebetulnya mudah saja. Jadi dari pertama alhamdulillah sebelum fayajibu ini, Pak Anak kan papa sehat, berarti masuk hawakuha jawaban an syartin muqaddarin. Ya. Sebelum fayajibu, tuh kan seakan-akan panjang kan? Wah ini teh, gitu kan? Gitu mudah. Ini cuma pendahuluan saja kok, pendahuluan yang mana membahas Bismillah, Alhamdulillah, sholawat, saratan sareng salam, terus kitab yuk. Terus kenapa kitab ini disusun? Lihat aja risalahnya. Kenapa kitab ini sampai disusun? Lihat aja risalahnya. Yang mana risalah ini diperjelas lagi syarih oleh Ki Muhammad Nawawi Al-Bantani oleh syarih. Seakan-akan panjang membahas Bismillah, Alhamdulillah, diperjelas lagi oleh syarih gitu ya. Tuh sampai sini terus seakan-akan panjang nepikan payajibu nya. Adapun mabadi itu persiapan mengkaji ilmu tauhid tidak disebutkan di sini. Kenapa? Karena dianggap sudah paham karena mudah. Jadi coba simak sebentar. Jadi sebelum membahas fayajibu al-wujud, saya mau sharing ilmu. Jadi ada 3 perkara yang akan saya jelaskan sebelum membahas fayajibu al-wujud. Yang pertama adalah mabadi, kedua adalah hukum-hukum, apa itu hukum dan sebagainya, lalu pembahasan yang ketiga adalah tentang sifat yang nomor 1 ini dan selanjutnya. Kenapa saya mau sharing ilmu tentang mabadi dan hukum-hukum? Karena ini menjadi apa ya? Menjadi pondasi dasar pembicaraan. Apabila kita tidak tahu kita sedang mengkaji apa, mau dibawa kemana, sasarannya apa, nah, biar jelas dulu. Kita mau membidik burung, mau berburu burung, tapi burungnya aja nggak tahu, cara menggunakan senapannya aja nggak tahu, bagaimana coba? Jadi harus tahu dulu apa itu senapan, apa itu peluru. Jangan sampai peluru dilempar, senapan ditinggalkan, gitu kan? Jangan sampai yang kita mau bidik burung, tapi ternyata malah katak, karena kita tidak tahu apa sasarannya. Nah, yang pertama langsung aja ya, apa yang kita mau bahas? Ilmu tentang apa? Kita akan mengkaji tentang apa? Kita akan mengkaji tentang ilmu tauhid. Jadi nama ilmu yang kita bahas adalah ilmu tauhid. Kitabnya bernama Tijan Darori. Pengarang Tijan adalah Mama Muhammad Nawawi Al-Bantani. Oke, sarahnya ini yang kita bahas, ini yang kita logat. Nah, sisinya ini risalah Ibrahim namanya, tentang ilmu tauhid. Sekali lagi, ini ilmu apa yang kita kaji? Ilmu tauhid. Oke. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid nih Arabnya ilmun yaqtarudu bihi ala isbatil aqaidid diniyah muktasabun min adillatihal yaqiniyah. Oke. Ya, lamun cek bahasa Indonesia nama gini. Ilmu. Jadi ilmu yang kita kaji adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang bisa memantapkan akidah agama Islam kita. Kenapa bisa mantap akidahnya? Karena petunjuk-petunjuknya jelas gitu. Oke. Min adillah muktasabun min adillah yakiniyah. Wah, petunjuk yakin. Nah, udah lah intinya gitu yang barusan tuh terjemah lempengna. Aku ambil ngomong teh. Oh, deui nya. Oh, jadi kita akan membahas ilmu yang bisa memantapkan akidah kita. Iya, tuh, ilmu tauhid. Langsung aja ke pokok-pokok masalah. Enggak usah dibahas secara sorop, tauhid dari wahada dan lain sebagainya. Enggak usah, langsung aja ya. Biar jelas sasarannya. Karena kita mengkajinya ini secara
online. Jadi biar langsung paham. Dah, 2 sekarang. Ada pertanyaan lagi, apa sih sasarannya? Apa sih yang mau dibidik? Ngapain sih bawa senapan? Mau berburu burung? Ngapain sih mengkaji ilmu tauhid? Karena mau mensasar, mau membidik Allah dan Rasulnya. Wah, dan hal-hal yang lain ya yang wajib diyakini, seperti adanya padang mahsyar, adanya haud, disebutnya akidah sam'iyah gitu ya. Dan ya banyak. Sekali lagi, jadi sasaran barang atau sesuatu yang akan dibidik oleh ilmu tauhid menuju ke mana? Apa yang dituju? Tentang zat Allah, itu yang mau dibahas. Oke nggak? Kita mau membahas zat Allah. Wow. Ngapain membahas zat Allah? Oke, supaya ma'rifat kepada Allah. Sedangkan awal wajibin al-insan ma'rifatul lahidis tikoni. Yang pertama wajib kepada manusia adalah ma'rifat, mengetahui dengan teguh, tidak ragu-ragu lagi kepada Gusti Allah. Yakin, sangat yakin, seyakin-yakinnya. Oke. Ada lagi? Ngapain belajar ilmu tauhid? Mending main TikTok. Ini yang paling utama, biar selamat di akhirat. Karena kan tempat kembali orang beriman adalah kepada surga. Nah, yang mana yang mukmin sejati, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tuh iman ke Allah, iman ke Rasul. Seperti kita iman ke si Udinnya nggak tahu bagaimana kita mau iman. Iman itu kan percaya. Mau nitip uang, itu aja ke si Udin. Siapa Udin? Nah, emang kita mau menyerahkan uang begitu saja ke si Udinnya aja nggak tahu gitu kan? Nah, sekarang ke Allah. Kita mau percaya ke Allah, Allahnya nggak tahu gimana mau percaya. Allah yang seperti apa? Tuhan yang seperti apa yang kita percaya? Kita jangan berbicara Allah dulu ya, kita bicaranya Tuhan. Biar masuk ke seluruh kalangan umat manusia, mau muslim atau non muslim, oke nggak? Jangan-jangan Tuhan yang kita yakini itu salah. Jangan-jangan Tuhan yang kita yakini itu hancur. Jangan-jangan Tuhan yang kita yakini itu palsu. Jangan sampai kayak gitu, nanti kita kecewa. Masih banyak ilmu yang lain. Ini yang paling utama. Ya, daripada fisika, matematika, kakak yang lain, ini yang paling utama diaji. Kenapa? Karena hubungan dengan ilmu yang lain, ilmu tauhid menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi akar. Ya, ketika akar kuat, maka pohon dan dan ranting-rantingnya menjulang tinggi, daun pun tumbuh dengan lebat, gitu kan ya. Harus dikuatkan ya, tauhid ini harus dikuatkan, tiap hari harus dikuatkan. Bagaimana cara menguatkannya? Dengan selalu berzikir dan lain sebagainya. Oke. Siapa yang pertama mempunyai gagasan tentang ilmu tauhid ini? Ada 2, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi dan siapa itu? Imam Asy'ari. Yang mana pengambilan pengambilan sumbernya, atau kalau bahasa Arab istimdadnya dari Quran dan hadis pasti. Nah, umat muslim ketika sebuah ilmu diambil atau bersumber dari Quran dan hadis, udah 100% berarti benar gitu ya. Tapi kalau non muslim, Quran dan hadisnya aja nggak percaya, bagaimana itu cara meyakininya? Maka Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, beliau mengambil istimdad bukan hanya dari Quran dan hadis, tetapi dari logika, dari akal. Maka banyak di sini dalil-dalil di kitab ieu-nya banyak yang menggunakan dalil logis. Kenapa sih selalu dalil logis? Karena biar diterima oleh kalangan non muslim, biar masuk logika mereka gitu. Nah, sok dilogikan begini. Masih nggak percaya? Masa masih nggak mengerti? Ayo mau ngapain? Udah pasti masuk atuh, nggak bisa dibantah. Coba nanti ya kita bahas satu-satu ya. Udah ya. Ada satu lagi nih. Bagaimana pandangan hukum syarat terhadap ilmu tauhid? Wajib dikaji. Jadi tiap orang yang sudah akil balig harus mempelajari ilmu tauhid dengan risiko kalau tidak mempelajari dosa. Salah bertauhid risikonya ya tidak selamat di akhirat gitu ya. Bukan saya mau menjudge, tapi memang seperti itu adanya. Hati-hati seperti mengatakan misalnya ketika seseorang sengsara, keadaannya melarat, terus dia melihat orang kaya, saya kerja tiap hari capek dapat uangnya cuma segini, tapi mereka yang cuma bekerja 1 jam 6 jam nge-YouTube bisa miliaran. Kenapa ya Allah nggak adil? Omongan bahaya tuh. Harita keneh murtad. Nggak boleh seperti itu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena landasan keimanannya tidak kuat, tidak kokoh, hancur. Oke. Dah beres tas 1 tambah badi. Sekarang tentang hukum. Kenapa hukum ini mau dibahas? Sebelum ke payajibu nih ya, biar jadi ilmu itu masuknya itu gampang. Ya. Tadi kan
dibahas bahwa pelopor yaitu Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, pelopor ilmu tauhid, mengambil sumber ilmunya itu dari Quran, hadis dan akal, oke? Maka mudahnya gini, ketika akal menetapkan sesuatu, kata akal misalnya A adalah B, maka istilahnya itu adalah akal sedang menghukumi bahwa A adalah B. Ya, kalau secara omongan mah, omongan sudah menyatakan gitu ya, misalnya omongannya omongan si Udin, berarti Udin menyatakan, pernyataan si Udin A adalah B, oke? Nah, kalau bahasa ilmu tauhid, ketika akal memutuskan A adalah B, namanya itu adalah menghukumi. Oke? Jadi hukum akal A adalah B. Kata siapa? Kata si akal. Berarti akal sebagai hakim. Paham? Sama Quran dan hadis juga. Ketika Al-Quran dan hadis misalnya menetapkan bahwa babi adalah haram, oke? Maka bahasa ilmu tauhid, Al-Quran menghukumi. Kalau bahasa umumnya memutuskan gitu kan. Al-Quran menghukumi bahwa babi adalah haram dimakan. Jadi babi haram dimakan, hukum naon? Hukum apa? Hukum Quran. Paham nggak? Dan ketika para pelopor mengambil sumber ilmu tauhid berdasarkan pandangan akal, hukum akal, maka kita harus tahu apa itu hukum akal, apa itu akal itu sendiri apa, Al-Quran dan hadis itu apa istilahnya, hukum Quran, hukum hadis itu apa istilahnya, enggak? Maka dibahas di sini. Pertama hukum, apa itu hukum? Secara Arab hukum adalah isbatu amrin li amrin au nafi anhu. Cek Indonesia nama gini, menetapkan sesuatu perkara atau menolak atau penolakan tentang suatu perkara tersebut. Ya seperti tadi. Ada berapa hukum di dalam ilmu tauhid ini? Ada 3. Hukum syara, hukum adat, akal, hukum adat. Hukum syara, apa itu hukum syara, apa itu hukum akal, apa itu hukum adat? Harus dibahas dulu apa itu syara, apa itu akal, apa itu adat, Secara simpelnya mah ini bisa langsung setelah hukum syara, hukum akal, hukum adat langsung pembahasan fayajibu sebetulnya. Hukum syara adalah hukum atau ketetapan Al-Quran dan hadis, berarti ketetapan Allah dan Rasul. Kalau hukum akal berarti ketetapan akal. Suatu itu ditetapkan oleh akal. Kalau hukum adat, suatunya ditetapkan oleh adat. Yang pertama syara, secara mudah, gampang sekali ini. Jangan yang ribet-ribet. Syara itu adalah firman Allah dan dawuh Rasul. Jadi perkataan Allah dan perkataan Rasul adalah syara, gitu aja udah. Yang mana kalau dipanjangin waduh inilah saikun teh nih, kalau cek ilmu tauhid banyak. Intinya mah ketika firman Allah dan dawuh Rasul berbicara, nah itu adalah syara. Jadi Allah dan Rasulnya adalah syara, gitu aja udah. Kata agama Islam gitu ya, yang mana diperuntukkan untuk manusia semuanya, untuk kebaikan kita semua. Kalau Allah berfirman berarti untuk kebaikan kita. Rasul tos dadawuh berarti jangan kealusan orang, jangan kesejahteraan umat seluruhnya. Intinya eta. Tadi hukum naon? Hukum teh isbatu amrin li amrin teh au nafyu anhu. Menetapkan sesuatu atau penolakan tentang suatu. Berarti ketika hukum syara, berarti ketetapan Allah dan Rasul atau penolakan Allah dan Rasul. Gampang nggak? Kalau sudah gampang, nah ada berapa keputusan hukum syariat? Ada berapa hukum keputusan Allah terbagi menjadi berapa? Menjadi 5, gampang yang kita ketahui. Ada berapa? Wajib, sunat, haram, makruh, jaiz. Gampang nggak? Keputusannya itu, keputusan hukum syara menjadi wajib, menjadi sunat, menjadi haram, seperti babi haram, ya nggak? Babi dimakan, keputusan agama, keputusan Allah haram, nggak boleh, gitu kan? Melaksanakan sholat, kata agama, kata syara wajib, bisa nggak? Mudah kan? Mudah. Oh itu hukum syara. Oh ini pembagiannya. Oh ini keputusannya, gitu ya. Mudah ya. Satu beres syara, hukumnya dengan keputusannya. Sekali lagi, apa itu syara? Agama Islam, Allah dan Rasul. Apa itu hukum syara? Keputusan Allah dan Rasul. Ngerti nggak? Ada berapa keputusannya? 5. Ada yang menjadi wajib, ada yang menjadi sunat, ada yang menjadi haram, ada yang menjadi makruh, ada yang menjadi jaiz, boleh dikerjakan, boleh tidak. Beres. 2 adat. Yang adat heula-heulahnya adat. Berurutan ke adat heula. Apa itu adat? Nah, adat di sini bukan adat istiadat budaya, bukan ya. Istilah tauhid dengan istilah adat istiadat itu beda. Hati-hati, beda istilah. Adat adalah kebiasaan. Simple. Adat adalah kebiasaan. Kalau dipanjangin adalah hubungan antara sebab dan akibat.
Itu adat, itu kebiasaan, hubungan sebab akibat. Kenapa kamu raheut teh naon sih? Luka tergores. Nah raheut ku peso gitu kan. Kenapa itu katel bujurnya hangus? Ya terbakar tuh kan. Kenapa bisa bilang terbakar? Karena biasanya kalau dibakar hangus. Ngerti nggak? Terbakar kan? Api membakar gitu. Api membakar hangus biasanya. Masa pakai air? Ya nggak? Paham nggak? Nah itu yang dimaksud adat di sini. Hubungan sebab akibat. Pahamnya? Ya sah terjadi, sah henteu ya. Nah, kalau ada yang menghalangi berarti tidak terjadi. Udah beres. Itu adat. Apa hukum adat? Tadi hukum apa? Penetapan tentang sesuatu atau penolakan tentang sesuatu. Maka ketika adat menolak sesuatu atau adat menetapkan sesuatu berarti disebut hukum adat gitu. Dipanjangin memang ketika hubungan sebab akibat menetapkan sesuatu harus ada, disebutnya hukum adat. Oke. Ketika hubungan sebab dan akibat menolak sesuatu disebutnya hukum adat. Gampang. Nah, keputusan hukum adat, keputusannya ada dua. Ini mah ada dua. Ada yang wajib, ada yang mustahil. Disebutnya wajib adi atau muhal adi, pakai ainnya. Wajib adi berarti ketetapannya harus terjadi menurut adat, menurut hubungan sebab dan akibat. Okay? Kalau mustahil adi berarti suatu ketetapannya tidak mungkin terjadi menurut adat. Gampang kan? Dua, tilu ayeuna tentang akal, oke? Apa itu akal? Apa itu hukum akal? Ada berapa keputusannya? Apa itu akal? Akal mah ini yang sedang berbicara ngecewis di dalam hati, nah eta si akal teh yang bisa yang menjadi raja di dalam diri kita, nah itu akal, itu simpelnya. Oke? Yang memutuskan suatu alatnya apa? Otak alatnya. Seperti siapa yang memukul? Saya gitunya. Pakai apa? Pakai tangan. Oke enggak? Siapa yang bisa memutuskan 2 tambah 2 sama dengan 4? Saya. Pakai apa? Pakai otak. Ngerti nggak? Alat berpikir otak. Tapi yang memutuskannya adalah akal. Sekali lagi, akal itu apa? Ya diri kita sendiri gitu ya, hati kita. Cenah kurang mengerti. Kalau dipanjangin mah panjang nih, lihat. Sirun ruhaniyun tudriku bihin nafsu al-uluma ad-daruriyata wa nadhuriyata wa maluhu al-qalbu wa nuhu bidimaz dan seterusnya. Sinar ruhani yang dapat menemukan pengetahuan yang sulit maupun yang mudah, kan? Ya diri kita sendiri intinya mah gitu. Tempatnya adalah hati dan pancarnya ada di otak. Dan seterusnya. Udahlah intinya mah apa itu akal? Ya kita sendiri. Yang bisa memutuskan A dan B ya kita sendiri lah. Diri kita sendiri itu adalah akal. Apa itu hukum akal? Yang memutuskannya adalah akal manusia gitu. Ketika keputusan diputuskan oleh akal manusia berarti hukum akal. Gampang. Ya kembali lagi apa itu hukum? Isbatu amri naun nafihu anhu. Menetapkan suatu, penolakan suatu. Ketika akal menetapkan suatu berarti hukum akal. Ketika akal menolak, ketika manusia menetapkan suatu, hukum akal. Ketika manusia menolak suatu, berarti hukum akal sama. Ada berapa keputusannya? Nah, kalau tadi bukan adat istiadat, maaf. Kalau tadi hukum adat, keputusannya adalah ada yang wajib, ada yang mustahil. Kalau akal tambah 1. Ada yang wajib akli, berarti menurut akal harus terjadi. Ada yang mustahil akli, berarti menurut akal tidak bisa terjadi. Ada yang mungkin. Ada yang jaiz atau kumaha tuh bahasanya? Ya jaiz ya, jaiz. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Kalau wajib berarti pasti terjadi menurut akal. Kalau mustahil berarti tidak mungkin terjadi menurut akal. Kalau yang jaiz bisa terjadi, bisa enggak. Gampang enggak? Udah beres. Nah, ini sekadar catatan nih, ada istilah nanti di depan saya mau memakai istilah ini. Akal gorizi, harus catat. Akal gorizi. Jadi akal itu terbagi, ada akal gorizi, ada akal tobi'i. Akal gorizi yaitu daya untuk bisa mengerti kepada adanya Tuhan. Kalau akal tobi'i berarti sebaliknya. Jadi dayanya tidak digunakan untuk mengetahui atau mengerti adanya Tuhan. Jadi sepintar apapun, mau kayak si Stephen Hawking mau kayak siapalah paling pintar atau yang paling kaya, ketika akalnya tidak digunakan untuk menemukan adanya Tuhan, kalabat akal tobi'i ya. Jadi kita mau termasuk yang mana? Ya termasuk akal gorizi dong ya. Makanya kita belajar ilmu tauhid juga ya enggak? Oke, payajibu mama musoni pakna tadi panaon? Papa sehatnya fasihah.
Nyata masoha hukumnya jawaban an syartin muqaddarin. Kata Mama Musonib, apabila kamu sudah paham mabadi, kalau tidak paham ulangi lagi aja, replay aja ya. Apabila kamu telah paham mabadi, paham tentang hukum syara, hukum akal, hukum adat, dan keputusan-keputusan hukumnya, maka wajib menurut akal fi haqqi ta'ala wujud. Berarti pasti bukti, moal henteu, pasti iya, enggak. Pasti Allah wujud, kata akal. Akal mengerti Allah wujud, tidak mungkin tidak wujud. Paham nggak? Pandangan hukum akal Allah wujud, tidak mungkin tidak wujud. Cuman syara memutuskan ketika manusia tidak mengerti adanya wujud di Allah, dosa gitu. Paham nggak? Syara memutuskan manusia wajib meyakini adanya wujud di Allah. Paham kan? Nyambungnya ke itu tadinya. Oke. Fayajibu maka wajib yakihi dina hakna Allah Ta'ala naon al-wujudu sifat wujud. Wajib pasti bukti cek akal moal henteu naon wujud yaki dina hakna Allah Ta'ala, lain dina hak anu nyebut wujud teh hak Allah, lain hak urang sebagai makhluknya. Berarti maksudna kumaha? Meskipun tidak ada seorang makhluk pun, tidak ada satu makhluk pun termasuk malaikat misalnya yang bilang Allah wujud, semua menolak Allah wujud, Allah mah tetap wujud. Kenapa? Karena wujud hak Allah bukan hak kamu gitu. Oke? Wujudnya itu wujud adzati. Tuh, di sini dijelaskan alladzi la yaqbalul adam azalan wala abadan. Jadi wujud dzati Allah itu wujudnya wujud dzati. Wajib. Jadi kaharti ku akal. Akal mengerti bahwa Allah itu wujud dzati. Apa itu wujud dzati? Yaitu wujud yang tidak menerima ketiadaan dahulu dan seterusnya. Oke. Jadi teu kapilhan ku eueuh jeung ayana teu kapiheulaan ku eueuh heula jeung ayana moal eueuh kitu cek sunana. Tuliskan wa huwa sifatun nafsiyatun. Wujud disebut sifat nafsiyah. Hati-hati nih. Wujud termasuk sifat bangsa diri. Apa maksudnya sifat nafsiyah? Ai subutiyatun yadulul wasu biha. Jadi sifat yang menunjukkan dengan ketetapannya kepada zat itu sendiri. Oke, sekali lagi, sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan dengan ketetapannya itu kepada zat itu sendiri. Hati-hati, ini kata kuncinya. Yadul wasubiha ala nafsi zat. Oke. Yang kedua, duna maknan zaidin alaihi. Oke. Bukan makna yang melebihi zat itu sendiri. Oke, beres. Hati-hati nih. Lihat nih sekarang contohnya. Orang contohan aku koin ya. Meh aya barangna hese lamun ngajelaskeun sifat nafsiyah tapi barangna teu aya lieur nya urang ku Sunda heula nya kayak ku Indonesia lah meh merele. Jadi wujud teh hartina kan aya disebutna sifat bangsa diri. Wujud teh aya teh disebut sifat bangsa diri, sifat nu tetep. Oke, sifat bangsa ketetapan anu bisa nuduhkeun si sifatnya bisa nuduhkeun ku sifat bangsa dirina karena dirina eta zat. Wah, ngajelaskeunna kayak ku contohnya lain makna nu ngalehan kana zat. Ieu tingali. Ieu teh koin barang anu aya, tingalikeun barang anu aya. Ieu teh aya barang teh nya. Ieu barang teh anu aya disebut teh. Naon sabab aya. Ieu barang teh sifatna aya. Naon sabab aya. Oke, sifat nafsiyah ya. Ieu barang teh sifatna teh salin aya, buleud. Buleud mah maknan zaid, makna nu ngaluihan kana zat. Naon sabab disebut maknan zaid? Sabab ieu sifat buleud bisa lepas ti diri ieu koin nalika koin dibelahkeun. Koinna mah anggar aya. Tapi buleudna lepas. Sakali deui maknan zaid tuh. Buleud aya nalika koinna utuh kieu. Nalika dibelahkeun buleudna aya teu? Lepas teu aya. Ari koinna anggar aya. Tinggal bahasa ayana terus nempel. Buleudna bisa terlepas di koinna aya. Ayeuna wujud sifat bangsa dirinya. Bisa moal ieu sifat wujud aya teh terlepas tina ieu koin. Jadi eueuh koinna anggar aya. Teu bisa sok beulahkeun koinna cenah, beulahkeun koinna. Ayana aya teu? Aya anggar. Tuh, mata aya teh wujudnya aya teh disebut sifat bangsa diri. Jadi aya sekali deui. Aya teh sifat bangsa diri. Aya teh wujud teh. Aya teh sifat dinu aya. Salagi nu ayana aya. Lamun anu ayana teu aya, ayana aya teu? Aya gitu aya. Ngertos? Lamun anu ayana aya, ayana ge aya tuh. Terus nempel. Teu bisa. Ayanya. Teu bisa aya teh teu aya dinu aya.
ketika nu ayana aya bisa moal bari jeung buleut tadi. Buleut teh bisa teu aya tinu aya anu ayana mah anggar aya tuh kan nya kayana dibelahkeun ngertos teu gampang. Sekali deui aya teh sifat bangsa diri, aya teh sifat nafsiyah sifat bangsa diri, maksudna salagi barang anu aya teh aya maka eta sifat aya dinu aya teu bisa. Paham teh balik-balik dia lah balik-balikan deui teu bisa sakali nya naon wujud teh aya teh sifat bangsa diri maksudna ya sifat bangsa diri maksudna salagi barang anu aya teh aya maka eta sifat aya oke aya dinu aya dina barang ieu oke teu bisa anu aya na aya na teu aya dinu aya kitu manya teu ngarti make wujud ku Indonesia intinya gini, wujud itu disebut sifat nafsiyah sifat bangsa diri atau sifat bangsa ketetapan yang bisa menunjukkan sifat yang bisa menunjukkan dengan subutiyah atau nafsiyah tersebut ya wujud yang bisa menunjukkan dengan kata-kata wujud itu sendiri ala nafsi dat kepada dat itu sendiri bukan makna yang melebihi kepada dat itu sendiri. Oke. Sebelum membahas sifat nafsiyah kita bahas dulu makna zaidin. Oke. Lihat nih ini koin kita sebutkan sifat koin ingat sifat seperti kalau manusia ganteng cantik. Oke. Kita di koin aja nggak usah ke manusia nanti takutnya ada yang tersinggung ya. Apa sifat koin? Sifat koin adalah bulat. Sekali lagi, sifat koin adalah bulat. Bulat itu disebutnya maknan zaid, makna yang melebihi koin. Kenapa disebut maknan zaid? Sebab ketika koin yang tersifati oleh bulat, ketika koinnya dibelah, bulatnya hilang. Kan makna zaid. Koinnya tetap ada. Ketika ini dibelah dua, tak, potong kan ya? Potong, tak. Koinnya ada nggak? Ada. Sifat bulatnya ada nggak? Nggak ada. Tuh, bulatnya nggak ada. Koinnya mah ada, weh. Paham nggak? Tuh, karena bulat maknan zaid. Beda dengan wujud. Wujud itu sifat nafsiyah, sifat bangsa diri. Kenapa disebut sifat bangsa diri? Karena wujud tidak bisa terlepas dari koin. Ketika koinnya ada, wujudnya ada. Ya, sifat wujudnya ada. Sekali lagi, ketika koinnya ada, sifat wujudnya nggak bisa terlepaskan dari koin. Ketika misalnya koinnya nggak ada, sifat wujudnya pun nggak ada. Ya, ikut terus kan ya? Kenapa ikut terus? Karena sifat bangsa diri. Bisa nggak coba? Kalau tadi nih bulat nih maknan zaid, bulatnya nggak ada karena terbelah, koinnya tetap ada kan? Sifat bulatnya ada nggak? Nggak ada. Sekali lagi, ini koin ketika dibelah, ketika ini koin utuh kan sifatnya bulat, ketika dibelah sifat bulatnya ikut nggak? Nggak kan? Koinnya ada, sifat bulatnya nggak ada ketika dibelah. Tapi sifat wujud bisa terlepas nggak dari wujud ketika koinnya ada? Nggak bisa. Sekali lagi, ketika koin dibelah. Oke, koinnya ada. Bulatnya, sifat bulatnya nggak ada. Sekarang wujud. Koinnya ada. Hilangkan sifat wujud dari koin. Koinnya ada. Nggak bisa kan? Paham nggak sih? Pakai kertas. Ini kertas kotak ya, persegi panjang ya. Oke. Persegi panjang ada di kertas? Ada. Oke nggak? Kita robek. Nih, dirobek sekarang. Ketika kertas dirobek, kertasnya ada. Kotaknya ada nggak? Nggak ada sekarang. Sifat kotak terlepas dari kertas, tapi kertasnya ada. Sifat kotak hilang dari kertas, kertasnya masih ada. Sekarang, hilangkan sifat wujud dari kertas ini, tapi kertasnya ada. Nggak bisa terlepas sifat wujud dari kertas, selagi kertasnya ada. Paham? Maka dari itu, wujud disebut sifat nafsiyah, sifat bangsa diri. Nah, teruskan. Oke, lanjut. Wa yakfi jeung cukup al mukallaf aya arifa annahu ta'ala terus beres sama masalah kan ya. Jadi cara ngalogat teh bade sama masalah boleh dibaca dulu baru bahas sama masalah. Saya makan dibaca dulu kan. Cukuplah untuk si mukallaf untuk mengetahui bahwa adanya Allah itu wujud wajib tos we. Ya, bahwa Allah itu ada kaharti ku akal tos we. Mana buktina ayana alam tos cekap sakitulah cukup. Teu perlu nganyahokeun yen ayana Allah teh ain zat atawa lain ain zat. Naon sabab ente tina jero-jero ilmu kalam. Lah lamun rek dibahas kieu gampang. Kita tulis geura.